Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk di kaidah ke-10, yaitu antu'amila ibnaka bihtiramin wa takdirin. Hendaknya engkau memperlakukan anak-anakmu dengan sepenuh penghormatan dan penghargaan. Jadi kita berusaha agar anak itu merasa memiliki kedudukan, memiliki harga pada diri kita. Kita berusaha agar anak merasa bahwa kehadirannya di majelis bersama kita itu memiliki nilai, berarti bagi orang tua. Ya. Ini bisa kita lakukan misalnya ketika anak kita baru pulang dari bepergian, atau misalnya anak kita pulang dari sekolah, ya, maka kita berdiri menyambutnya, memeluknya, ya, kita tampakkan kerinduan kepadanya, ya, bahwa kita ini betul-betul menunggu kedatangan anak kita. Ya. Kemudian juga hendaknya kita memperhatikan dan mengambil pendapat anak kita ketika kita mengajak mereka bermusyawarah. Nah, ya. Jadi pendapat anak itu hendaknya kita hargai. Ya. Tidak kemudian kita remehkan. Tidak kemudian kita sepelekan. Nah, kemudian pendapat itu betul-betul kita laksanakan. Ya, kalau memang pendapatnya baik gitu loh. Jangan sampai nanti ya kita berpura-pura menerima pendapat anak kita, kemudian setelah itu apa? Pendapatnya nggak dilaksanakan, usulannya nggak dipakai. Maka nanti setiap kali diajak musyawarah, ya anak kita hanya akan diem saja. Bahkan mungkin tidak mau hadir di forum musyawarah keluarga. Kenapa? Alah, paling ya nggak dipakai ke usulannya. Apa sih saya ini? Karena anak merasa tidak dihargai. Ya, maka lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau pernah diberi satu minuman. Ya. Kemudian beliau meminumnya. Kemudian beliau memandang kepada para sahabat yang hadir di majelis itu. Maka didapati di sebelah kanan beliau itu ada anak kecil. Ya. Orang yang paling kecil dari yang hadir di kalangan sahabat. Sedangkan di sebelah kiri beliau itu orang-orang tua. Sahabat-sahabat yang sudah berumur gitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada anak kecil yang berada di samping kanannya tadi, "Ya gulam, ata'dzanu li an u'tiyal asyaha?" Wahai anak kecil, apakah engkau mengizinkan diriku untuk memberikan minuman ini kepada orang-orang tua yang ada di sebelah kiriku? Ya. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena sunnahnya, aturannya dalam Islam, kalau minum bergiliran, itu adalah apa? Itu putarannya ke sebelah kanan. Ya. Bukan ke arah kiri. Nah, maka perhatikan.
Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta izin kepada anak yang masih kecil, gulam. Ya. Gulam itu di sebagian pendapat dikatakan anak kecil yang setelah disapih sampai masuk usia tamyiz. Nah, dan apa jawaban anak kecil itu? Ma kuntu li'uthira binasibi minka ahadan ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah memberikan bagianku darimu kepada seorang pun wahai Rasulullah. Artinya anak kecil ini tidak mengizinkan Rasul untuk memberikan minuman itu kepada orang lain. Itu jatah anak kecil tadi yang berada di sebelah kanan beliau. Maka fa'atahu iyyahu. Maka Rasul pun memberikan minuman itu kepada anak kecil tadi. Coba. Nah, kalau kita kan seringnya ngeremehkan, gak dianggap. Ya. Mentang-mentang anak kecil gak dianggap. Nah, anak kecil aja ngertinya apa? Lihat di sini Rasul meminta izin kepada anak yang masih kecil dengan adab dan kelembutan yang luar biasa. Lihat kalimatnya. Ata'dzanuli, apakah engkau mengizinkan aku? Ya enggak? Maka lihat bagaimana pengaruh kalimat yang sedemikian indah dan lembut dari seorang Rasul kepada anak kecil tadi. Ya, kita nggak bisa bayangkan pengaruhnya sangat-sangat positif sekali. Ya, terlebih ketika anak tadi mengatakan saya tidak akan mengizinkan. Dan Rasul pun memberikan kepada anak kecil tadi. Maka anak kecil akan tumbuh rasa percaya diri. Dia merasa dihargai, dia dihormati. Ya kan? Keberadaannya itu bernilai gitu loh. Maka coba kita koreksi diri kita. Apakah kita pernah mengucapkan kata-kata itu kepada anak-anak kita? Ya? Apakah kita pernah minta izin kepada anak-anak kita ketika kita mengambil hak mereka? Bahkan kalau kita mau jujur, kita ini tidak akan mengatakan seperti tadi, minta izin kecuali kepada orang-orang yang kita anggap dia punya kedudukan di mata kita. Mungkin kepada pimpinan kita, ya kan? Mungkin seorang ibu kepada suaminya, ya kan? Baru seperti itu. Tapi kepada anaknya jarang. Karena kita menganggap anak itu tidak berharga gitu loh. Nah, bahkan mohon maaf ya Bapak Ibu yang saya muliakan, kepikiran aja enggak gitu loh. Kepikiran untuk mengatakan, untuk minta izin kepada anak kita itu enggak. Maka mari ini kita koreksi. Ya. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya memberikan penghargaan. Ya. Memberikan apa? Penghormatan. Dan merasakan kepada anak kecil tadi tentang pentingnya kedudukan dia, betapa berharganya keberadaan dia. Nah, jadi Rasul tidak meremehkan, tapi Rasul menghargai, memuliakan. Maka hendaknya sikap kita, perlakuan kita kepada anak-anak kita juga mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita semua sepakat bahwa Rasul adalah teladan terbaik untuk kita. Rasul adalah guru, pendidik yang paling hebat dari kalangan umat manusia. Sudah sepantasnya kita kalau ingin sukses mendidik anak-anak kita, kita mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada satu kisah, ya, ada seorang laki-laki
itu masuk ke toko pakaian ya untuk membelikan baju bagi anaknya yang masih kecil. Ya, dia punya anak yang usianya belum mencapai 6 tahun. Tetapi saat itu anaknya tidak ikut gitu loh. Maka akhirnya ayah ini bingung untuk menentukan ukuran bajunya seperti apa. Ya, panjangnya seberapa, lebarnya seberapa. Dia bingung karena anaknya nggak ikut gitu loh. Nah, tapi tiba-tiba orang ini melihat di toko itu ada seorang laki-laki bersama anaknya yang seusia dengan anak dia, ya, baik usia maupun tinggi besarnya. Maka orang tadi kemudian mendapatkan ilham begitu. Dia bisa memanfaatkan anak itu untuk mengukur baju anaknya gitu. Ya. Dan subhanallah, orang yang bersama anaknya itu adalah orang yang sangat bagus dalam memperlakukan anak-anaknya. Sehingga ketika orang yang ingin membelikan baju anaknya itu mendatanginya, meminta izin ya untuk mengukur baju dengan anaknya tadi, maka orang itu mengatakan sambil tersenyum, ya dia katakan, kalau saya pribadi tidak masalah, silahkan. Cuman silahkan kamu minta izin kepada anak saya. Dia mau nggak dijadikan sebagai ukuran bagi anak Anda. Maka akhirnya orang tadi pun meminta izin ya kepada anak kecil tadi, dan si anak kecil pun sepakat. Maka lihat, perhatikan Bapak Ibu yang saya muliakan. Orang itu pun terkejut. Orang itu pun takjub. Heran bagaimana penghargaan seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil. Ya. Coba bandingkan dengan kita. Ketika misalnya ada anak kita mau istilahnya dipinjam orang untuk mengukur baju anaknya. Langsung aja diambil anaknya, sini kamu diukur dulu, kan begitu. Tapi anak bapak ini enggak. Kalau saya boleh, enggak ada masalah. Tapi tolong kamu minta izin kepada anaknya. Anaknya mau atau enggak. Ini adalah bentuk penghargaan, pemuliaan kepada anak. Nah, maka merupakan hal yang sangat penting untuk menegaskan kepada anak-anak kita bahwa mereka adalah orang-orang yang penting di sisi kita. Mereka adalah orang-orang yang berharga di sisi kita. Bahwa kita tegaskan juga pendapat-pendapat mereka, usulan-usulan mereka itu juga memiliki porsi yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi pada kita, orang tua. Nah, kemudian Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sikap perlakuan yang menghargai dan memuliakan anak-anak itu akan bisa kita jalankan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah apa? Ya kita mengabarkan, kita menyampaikan kepada anak-anak kita apa yang ada pada diri kita, kekaguman kita terhadap sisi-sisi positif anak kita. Perilaku-perilaku baik yang mereka lakukan. Kita sampaikan, wah bapak senang sama kamu. Ibu bangga terhadapmu nak. Gitu caranya. Jangan pernah menyembunyikan hal-hal positif dari mereka. Nah, kebanyakan orang tua itu apa? Kalau anaknya berperilaku menyimpang, wow ini detail sekali pengawasannya. Ya kan?
Pengungkapannya pun wah panjang lebar. Tapi tidak pernah memberikan pujian, tidak pernah mengakui sisi-sisi positif perbuatan-perbuatan baik dari anak-anaknya. Maka apresiasi ya, penghargaan, penghormatan terhadap sisi-sisi positif ini akan menopang dan mengokohkan perkara-perkara yang baik pada diri anak kita. Juga akan membantu anak untuk berusaha menjadi orang yang senantiasa husnudzon kepada orang tuanya. Nah, juga membantu anak untuk berusaha menjaga diri supaya tidak jatuh kepada perkara yang jelek. Gitu. Ya. Anak akan berusaha supaya dia tidak jatuh kehormatannya di depan kita. Karena dia sudah mendapatkan pengakuan bahwa dia sebagai anak yang hebat, dia anak yang berarti gitu loh. Ya. Kemudian di antara bentuk penghormatan, penghargaan kepada anak, yaitu apa? Kita rasakan kepada anak kita bahwasanya kita ini percaya kepada mereka. Jadi kita berusaha menjadikan anak-anak itu apa? Bahwa merasa dirinya itu dipercaya oleh orang tuanya. Ya. Tetapi kepercayaan yang kita berikan kepada anak tetap harus diiringi dengan apa? Pengawasan. Dengan kontrol. Juga dengan pengarahan-pengarahan. Karena namanya anak, kadang ada hal-hal yang dia belum ketahui bahwa itu adalah perkara yang menyimpang. Gitu. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Memberikan tanggung jawab atau tugas kepada mereka. Yang biasanya tanggung jawab atau pekerjaan itu dikerjakan oleh ayahnya. Ya. Jadi misalnya ketika atau seorang ibu misalnya ya memerintahkan kepada putrinya untuk mencuci piring, menyapu rumah dan sebagainya. Itu bukti kalau dia percaya sama anaknya. Adapun nanti kalau ternyata nyapunya belum bersih, ya tinggal diarahkan saja. Namanya anak-anak, mereka perlu dilatih. Nah, ya. Kemudian di antara perkara yang bisa menambah kepercayaan yaitu apa? Komitmen di atas satu ukuran. Jadi kita sepakat untuk memperlakukan anak dengan satu ketentuan. Ya, dengan satu aturan di dalam rumah. Ya. Maka hal seperti ini ya ketika kita konsisten itu akan memberikan kepada anak ya perasaan yang lebih kuat untuk dia kokoh. Membantu dia untuk memahami ya alam ini. Nah, memahami pengetahuan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara bentuk lain dari penghormatan kepada anak yaitu apa? Alla tamna'at tifla anil kalam idza arada dzalik. Jangan melarang anak untuk berbicara ketika dia ingin berbicara. Jadi kalau anak ingin bicara, sudah biarkan dia bicara. Jangan diam kamu. Anak kecil mau ngomong apa? Nah, nggak boleh. Ya. Ini sering terjadi ketika kita agak jengkel kepada anak atau ketika kita diskusi mungkin anak kita ngeyel, nah kita mungkin nggak bisa menjelaskan dengan baik. Akhirnya apa? Kita membentak.
Ya kan? Melarang anak untuk bicara. Ya. Itu. Jadi kita tidak boleh melarang anak untuk bicara ketika dia ingin bicara. Tidak boleh menjadikan mereka membentak, diam ketika dia ingin bicara. Ya, silahkan. Kita kasih kesempatan anak untuk mengungkapkan perasaannya, untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Bapak Ibu, jangan pernah sekali-kali mencela. Jangan pernah melarang ketika anak-anak itu pengen duduk bersama orang-orang dewasa. Ya, mungkin di rumah kita ada tamu nih. Nah, kadang anak kita kan pengen duduk bersama kita. Seringnya atau kebanyakan orang tua apa? Mesti melarang. Sudah, kamu di belakang sana. Ya. Nah, ini hal yang kurang tepat. Karena apa? Dengan dia duduk bersama orang-orang dewasa, dia akan mengambil banyak pelajaran. Dia akan belajar tentang akhlak, belajar tentang bagaimana berbicara. Maka kalau kita sering larang, mau ngomong tidak boleh, mau menyampaikan pendapatnya tidak boleh, mau duduk dengan orang dewasa tidak boleh, maka ini akan menjadikan anak tumbuh sebagai pribadi yang lemah. Ya. Jadi minderan. Ya. Nah, anak tidak akan mampu ke depannya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Nah, kemudian kita marah akhirnya, kamu ini gini aja nggak bisa, kamu gitu aja nggak berani. Padahal itu adalah apa? Hasil akibat dari pelarangan-pelarangan kita ketika mereka masih kecil. Gitu. Kita orang tua itu kadang Allah musta'an seringnya mau menang sendiri ya. Gitu. Anak mau berkembang dilarang, tapi begitu anak nggak berkembang dia disalahkan juga. Nah, maka Bapak Ibu para pendidik yang saya muliakan, kecintaan, kepercayaan, saling memahami, menghormati, menghargai hendaknya kita lakukan secara adil terhadap semua anak-anak kita. Entah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kita lakukan dengan perlakuan yang adil. Meskipun rasa cinta itu tidak mungkin bisa dibagi secara adil. Tapi dalam pensikapan, ya, perlakuan, kita berusaha untuk berlaku adil. Maka ketika hal ini terwujud dalam keluarga Bapak Ibu yang saya muliakan, maka itu akan menjadikan kehidupan keluarga itu kehidupan yang mudah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sangat kuat hubungan antara anggota keluarga. Ini. Ya. Maka rumah tangga seorang muslim yang ideal seperti ini, ya, ini yang kita dambakan. Luar biasa. Maka Bapak Ibu, mari kita coba untuk mengevaluasi kondisi rumah tangga kita. Kemudian juga di sini ada hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan, yaitu apa? Coba Bapak Ibu mengadakan pertemuan rutin, ya mungkin seminggu sekali. Pertemuan seluruh anggota keluarga. Ya. Di mana dalam pertemuan itu disampaikan semua perkara yang ada di rumah. Entah berkaitan dengan makanan, dengan pakaian, dengan tempat tinggal, dengan hadiah, dengan bermain, kunjungan, liburan, hukuman, hadiah. Nah, silakan dibicarakan di situ semuanya. Karena sebenarnya kadang-kadang, maaf ya Bapak Ibu, mungkin anak kita tuh sebetulnya nggak cocok dengan menu makan yang diberikan kepadanya. Cuman kadang dia kan nggak berani. Sehingga dia hanya batin aja kan gitu. Ya, atau mungkin dia merasa terdolimi dengan hukuman yang dia dapatkan. Maka silakan dibuat pertemuan rutin, di situ dibicarakan semua dengan cara yang santai.
Ya, maka nanti seorang bapak karena dia kepala rumah tangga, ya dia yang memimpin pertemuan itu. Ya, kemudian ibu dia yang mengatur, ya, pertemuan itu. Mungkin perlu disediakan minum, perlu disediakan makan, snack dan sebagainya. Kan masya Allah kan. Coba bapak ibu kalau di pertemuan-pertemuan di kantor, pertemuan dengan rekan-rekannya pun seneng kan kalau ada makan-makan dan sebagainya. Maka buatlah untuk keluarga kita. Ya, nggak ada salahnya. Ya, kita mengadakan pertemuan dengan anak-anak kita dan kita suguhkan makanan-makanan. Nah, kemudian silakan dibicarakan. Ya, nah, kemudian bisa disampaikan, misalnya kalau pertemuan dah rutin, ya kesimpulan pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya apa? Hasilnya kemarin apa? Dievaluasi. Yang sudah jalan mana, yang belum berjalan mana, kendalanya apa? Kita bahas. Gitu. Ya. Kemudian di pertemuan itu juga disampaikan mungkin masalah-masalah baru. Maka masing-masing anggota keluarga, termasuk anak kita yang paling kecil pun silakan kalau dia bisa menyampaikan, dia sampaikan pandangannya, pikirannya, usulannya. Nah, kemudian kita sampaikan bahwa dalam penyampaian usulan itu dimulai dari yang paling tua, diurutkan dari paling tua. Jadi anak kita nomor 1, ya, lalu nomor 2 terus begitu sampai selesai. Ya, kemudian ketika mereka usul jangan langsung dibantah, tapi apa? Dicatat aja. Maka termasuk hal yang baik ya, misalnya dalam pertemuan keluarga itu ada papan tulis atau mungkin pakai LCD kalau sekarang ya. Sehingga bisa di-slide-kan di itu pakai komputer gitu. Masing-masing bisa baca. Silakan cuma di. Nah, baru setelah itu apa? Selesai semua menyampaikan pendapatnya, pandangannya, kemudian kita bahas satu persatu. Kita diskusikan dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang aman, penuh dengan kegembiraan, tidak ada tekanan-tekanan, bentakan-bentakan seperti itu. Ya. Kemudian misalnya ada usulan dari anak yang mungkin ditolak, tapi cara penolakannya juga dengan cara yang baik. Kan begitu. Jangan pokoknya ini nggak bisa dijalankan, jangan. Tapi hendaknya apa? Dimengertikan. Kenapa usulan anak ini tidak bisa diterima. Sampaikan. Sehingga anak pun tidak merasa terdolimi. Anak merasa dihargai pendapat-pendapatnya. Nah, ya, kemudian setelah selesai pembahasan, dibacakan kesimpulan pertemuan itu. Nah, nanti pekan berikutnya pertemuan lagi, dibahas lagi mana yang sudah jalan, mana yang belum, mana yang perlu dikoreksi dan seterusnya. Maka insya Allah ya, rumah tangga muslim yang seperti ini akan membawa kemajuan bagi umat Islam. Ya, karena dari rumah tangga seperti ini akan muncul ya individu-individu yang saleh, ya, individu-individu yang masya Allah, yang kreatif, memiliki karakter, ya, memiliki keberanian, kecerdasan. Nah, dia akan berkembang sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga mewujudkan sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.